Sudah minggu yang ketiga, saudara sekalian, pada bulan Februari ini kita diberkati Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau sampai hari ini ada karena anugerah Tuhan. Saya berdoa, tidak ada di antara kita menyombongkan diri, bahkan juga tidak ada di antara kita yang merasa kuat terhadap segala sesuatu, termasuk terhadap pandemi yang berkepanjangan. Harusnya kita bersyukur karena Tuhan memelihara dan Tuhan menolong kita. Di minggu yang ketiga ini, saudara sekalian, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama adalah hati yang lapang. Hati yang lapang. Seperti apa hati yang lapang, saudara-saudara sekalian? Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata begini, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana pertobatan daripada Saulus menjadi Paulus, lalu kemudian dia menjadi rasul yang bergabung dengan para rasul yang lain. Tentu orang pasti saudara sekalian a priori dengan Paulus, bahkan mereka bisa takut. Kenapa? Karena mereka tahu siapa itu Paulus pada dulunya, saudara. Seorang pembunuh berdarah dingin, orang yang mencelakai umat-umat Tuhan, orang yang membuat banyak keonaran, saudara sekalian. Lalu sekarang dia ditangkap Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, dan kemudian dia menjadi seorang rasul. Ketika dia balik ke Yerusalem, para murid di sana, para rasul di sana takut, saudara. Tapi yang menarik adalah ada satu pribadi yang memiliki, saudara sekalian, hati yang lapang. Berani menerima dia. Namanya siapa, saudara? Barnabas. Barnabas lah yang membawa Paulus kepada kumpulan para rasul tersebut dan murid-murid itu. Dia juga, saudara sekalian, yang menerima kemudian memberi penjelasan supaya akhirnya kelompok para murid dan rasul tersebut menerima Paulus di tengah-tengah komunitas itu. Saudara tahu? Di sini letaknya, saudara sekalian, harus memiliki apa yang disebutkan dengan hati yang lapang. Hati yang lapang, Bapak dan Ibu, adalah tanda bahwa kita memiliki kesehatan jiwa. Sehingga saudara-saudara sekalian tidak memiliki kepahitan, saudara tidak memiliki yang namanya hati yang bersungut-sungut, menggerutu, saudara-saudara. Tetapi hati yang lapang itu adalah hati yang, saudara-saudara sekalian, dari dalamnya keluar, saudara sekalian, sukacita, damai sejahtera, dan yang lain-lain. Barnabas adalah orang yang demikian. Kalau kita mencoba membaca, saudara sekalian, tentang Barnabas, ada 4 tanda yang dimiliki oleh Barnabas bahwa dia memiliki hati yang lapang. Yang pertama, saudara sekalian, dia rela menerima Paulus apa adanya. Kalau saudara baca ayat 26-28 tadi, jelas dia rela menerima Paulus tanpa memperbincangkan masa lalu Paulus, tanpa, saudara sekalian, mengkritik si Paulus itu dulu adalah seorang pembunuh. Tetapi dia adalah orang yang kemudian menerima Paulus. Seberapa banyak saudara sekalian bisa menerima orang lain di kelompok? Atau adakah saudara sekalian menjadi orang yang kemudian membuat kotak-kotak sehingga orang lain tidak bisa bergabung dengan kita? Saya berdoa kita memiliki hati yang lapang. Yang kedua, saudara sekalian, tanda daripada orang yang memiliki hati yang lapang, rela memberi dan berbagi. Rela memberi dan berbagi. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, saudara-saudara, Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-36 sampai 37, firman Tuhan berkata begini. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara tahu, orang yang memiliki hati yang lapang, saudara sekalian, ciri yang kedua adalah rela memberi dan berbagi. Dia tidak, saudara sekalian, mendekap semuanya apa yang dimilikinya dan orang tidak kebagian, saudara. Saya berdoa jemaat-jemaat Tuhan, mari kita belajar rela memberi.
Bagaimana engkau bisa rela memberi dalam tahun pandemi seperti ini? Dalam 2 tahun, seperti apa saudara sekalian? Mari kita coba memeriksa diri kita dan mengoreksi diri kita. Dan saya mendorong, bagaimanapun situasi keadaan saudara, tetaplah rela memberi. Karena Tuhan pasti akan memberkati seluruh kehidupan kita bersama-sama. Yang ketiga saudara sekalian, orang yang memiliki hati yang lapang, tandanya adalah rela melibatkan orang lain. Rela melibatkan orang lain. Kalau kita membaca dalam Alkitab, khususnya di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke-11, saudara-saudara sekalian, Kisah Rasul pasal 11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 26 dikatakan demikian. Setelah Barnabas datang dan ia melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihatkan mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu Barnabas pergilah ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di sana 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sudah lihat? Barnabas itulah seorang yang memiliki hati yang lapang. Tandanya apa saudara sekalian? Dia rela melibatkan orang lain. Dia cari Paulus sampai ke Tarsus supaya dia terlibat dalam pelayanan. Seberapa banyak kita saudara sekalian terbuka untuk melibatkan orang lain dalam pelayanan? Atau malah kita menutup pintu bagi orang lain? Doa saya, mari kita belajar untuk memiliki hati yang lapang. Yang keempat, yang terakhir, cirinya adalah memberi kesempatan dan peluang kepada orang lain. Itulah Barnabas. Memberi kesempatan peluang kepada orang lain. Bapak dan Ibu, saya berdoa supaya dalam hidup ini kita memiliki hati yang lapang. Dan hati yang lapang tersebut ditandai dengan kalau kita rela memberi kesempatan orang lain, saudara sekalian, juga terlibat dalam banyak hal. Bahkan memberi kesempatan orang lain untuk berkembang dalam hidup ini. Kalau ini yang kita miliki, saya percaya hati yang lapang menandakan bahwa Bapak dan Ibu dan saya memiliki kesehatan jiwa yang luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.